Uis, kembali lagi bersama saya Agus dalam acara Podcast Uis. Oke, di episode kali ini saya sudah hadir bersama Ibu Wakil Rektor 2 Universitas Ibnu Sina. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Agus kabarnya? Alhamdulillah baik juga dong Bu. Karena hal ini Agus bersemangat banget nih mau ngadain podcast bareng sama Wakil Rektor 2. Kapan lagi dong kesempatan langka ya kan? Oke Ibu, mungkin boleh perkenalkan diri langsung untuk Sobat Uis yang ada di rumah. Halo Sobat Uis dimanapun berada, nama saya Andi Aulia Ramadhani. Saya biasa dipanggil Ibu Uli ya. Terus itu aja kali ya. Iya, berarti kita sebut saja Ibu Uli karena memang biasa familiar dosen-dosen pembimbing Ibu Uli juga manggilnya Bu Uli ya Bu ya. Udah familiar dengan Ibu Uli. Oke, mungkin langsung saja kita gali ini informasi yang ada bersama Ibu Uli untuk memotivasi kita semua Sobat Uis yang ada di rumah. Kesempatan yang pertama yang mungkin bisa kita tanyakan adalah di mana sih sebenarnya Bu Uli ini lahirnya gitu? Nah, kalau lahir saya di Batam ya. Di Batam. Berarti memang asli dari Batam ya? Iya. Beda sama Agus. Kalau Agus kan dari jauh sana kan, dari alam. Agus dari mana? Dari Sunda, Bu Uli. Sunda. Iya, merantau ke Batam. Berarti kalau Bu Uli emang asli Batam lah ya? Saya lahirnya di Batam tapi kalau orang tua tuh aslinya dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Iya. Oh, berarti memang lahir di Batam. Nah, lahir di Batam. Mungkin untuk pendidikannya kira-kira SD SMP-nya di Batam atau di luar kota gitu? Kalau untuk menjenjang pendidikan dari sekolah dasar, saya di Batam sampai SMA. Sampai SMA di Batam. SMA. Berarti perguruan tingginya? Kalau untuk S1 saya di Jogja. Oh, di Jogja. Nah, biasanya alumni Jogja dong. Biasanya nih, yang pasti teman-teman Sobat Uis semua di rumah yang ingin ketahui kisah-kisah pilu yang ada di S1. Nah, biasanya kan banyak sekali nih history-historinya ya kan, lagi ABG-ABG-nya nih. Mungkin boleh diceritain pengalaman selama S1 kemarin di Jogja gimana tuh Bu? Pengalaman waktu S1 di Jogja itu ada suka dukanya ya. Suka dukanya. Tapi lebih banyak sukanya. Lebih banyak sukanya, alhamdulillah ya. Iya. Paling kalau dukanya itu ya biasa lah ya anak rantau ya. Kalau misalkan biaya kehidupan sehari-harinya kan biaya per bulan biasanya. Ya harus dicukup-cukupi seperti itu. Tapi kalau misalnya sukanya itu banyak teman dari berbagai macam daerah gitu di sana. Berarti memang lika-liku kehidupan itu selalu ada, apalagi anak rantau kayak saya juga sama ya Bu ya. Cuman alhamdulillahnya kita selalu senantiasa diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berada di tahap demi tahap ya Bu ya. Iya benar. Cuman yang perlu kita ketahui sekarang juga bahwa Ibu Uli ini kan kemarin kuliahnya S1 akuntansi betul ya Bu ya? Iya benar. S1 akuntansi di Jogja dan sekarang menjadi Wakil Rektor 2 yang membidangi bidang keuangan juga mungkin ya Bu di bawahnya ya. Nah, kira-kira nih sebagai seorang ibu dan juga wanita karir dan juga berpendidikan tinggi yang saat ini sedang menempuh pendidikan S3 ya Bu ya. Gimana sih cara mengatur waktu dan menjalankan aktivitas tersebut? Untuk mengatur waktu ya. Alhamdulillahnya ya saya itu bekerja di Universitas Ibnu Sina dan Universitas Ibnu Sina itu sangat mendukung bagi perempuan-perempuan yang ingin meniti karir ya. Tentunya. Dimana kalau di UIS kan kita kerjanya mulai dari jam 1 ya sampai jam 8 malam, sehingga ketika di pagi hari saya itu masih bisa menjalankan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga seperti itu Mas Agus. Betul, berarti termasuk dengan jam kuliah juga untuk bisa lebih fleksibel. Nah, alhamdulillahnya pada saat saya kuliah itu pada saat pandemi, jadi ke sana itu nggak memakan waktu ya, maksudnya nggak sering-sering ke Sumatera Utara. Ke Sumatera Utara, di mana kalau boleh tahu kuliah S3-nya? Saya alhamdulillahnya kuliah S3 di USU. USU, Universitas Sumatera Utara, betul ya? Ya wow, luar biasa sekali. Mungkin nanti makanya di Universitas Ibnu Sina ini akan lahir doktoral yang sangat hebat karena dari universitas-universitas terkemuka juga yang ada di Indonesia, betul ya Bu ya? Mungkin kalau berbicara tentang menjadi seorang ibu rumah tangga, wakil rektor 2, kuliahnya S3, wanita karir, apa sih yang menjadi motivasi Bu Uli untuk
mengemban seorang perempuan dengan predikat istilahnya ya seperti itu gitu? Motivasi saya sih sebenarnya saya ingin bermanfaat ya buat orang banyak ya, khususnya untuk orang-orang yang di sekeliling saya gitu, Mas Agung. Mas Agus. Jadi Abdul kan tuh. Oke. Selain itu juga saya punya cita-cita seperti almarhum orang tua saya, Pak An Ibrahim, seperti itu. Oh gitu. Memang untuk bermanfaat menjadi orang lain merupakan hal cita-cita yang pasti diinginkan oleh semua orang, dan salah satunya adalah Bu Uli dari Wakil Rektor 2 Universitas Ibnu Sina. Oke, mungkin Sobat Uwis nih, karena kita udah familiar nih dengan wanita-wanita karir dan juga berpendidikan, banyak sekali nih Bu yang menyampaikan bahwasanya buat apa sih kuliah perempuan ujung-ujungnya ke dapur? Ke dapur gak tuh? Ke dapur. Ya yang ujung-ujungnya ke dapur gitu. Kira-kira apa sih statement atau tanggapan Ibu tentang kalimat tersebut gitu sebagai seorang orang yang berpendidikan dan juga wanita karir? Masih ada ya yang berpikir seperti masih itu? Banyak. Masih banyak teman-teman SMA yang nggak lanjut kuliah karena itu. Gitu ya. Kalau menurut saya ya, pendapat saya itu sangat tidak benar ya. Karena berpendidikan itu kita sekolah tinggi-tinggi itu bukan hanya untuk berkarir ya, tapi juga merupakan sebagai hak ya, hak perempuan dan hak juga kita sebagai manusia untuk menjenjang perguruan pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu, Mas Agus. Dan selain itu hak juga bagi anak-anak kita untuk dilahirkan oleh seorang ibu yang memiliki pendidikan yang tinggi gitu. Itu dia kuncinya. Jadi mungkin kalau kita berpendidikan, mendidik anaknya juga bisa menjadi lebih baik gitu ya Bu Uli ya. Benar sekali sih memang. Jadi soal masalah urusan dapur itu bisa dikebelakangin, karena kalau kita udah jadi wanita karir, ibaratnya mohon maaf nih, kita udah punya uang, nggak perlu harus masak ke dapur dong. Karena kita bisa, sekarang udah banyak nih GoFood, GrabFood dan sebagainya, itu udah nggak harus pinter masak sekarang ya Bu ya. Yang penting bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk anak-anak kita, manfaat juga untuk lingkungan kita yang ada di sekitar. Dan setuju juga ya, kan Bu, ya? Kalau misalnya punya orang tua yang pendidikannya tinggi, otomatis kan anaknya bangga ya. Iya, betul sekali, betul sekali. Ngomong-ngomong tentang pendidikan, Bu Uli ini kan sekarang menempuh pendidikan S3 di Universitas Sumatera Utara. Sudah ada di tahap mana nih Bu sekarang? Sekarang saya sedang menyusun proposal ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal Bentar beberapa lagi. step lagi. Beberapa step lagi. Berarti memang kandidat dokter. Jurusannya apa tuh Bu Uli? Alhamdulillah masih di akuntansi juga. Akuntansi juga memang bidang yang sangat harus dikuasai secara maksimal ya Bu Uli ya. Kebetulan saya juga kan alumni mahasiswanya Bu Uli nih, DD3 akuntansi kemarin, bahkan sampai S1 sekarang juga. Gitu. Super sekali ya teman-teman, semangat dari yang dipancarkan aura positif oleh Bu Uli untuk menempuh pendidikan. Nah, kira-kira apa sih sebetulnya tujuan Bu Uli ke depannya yang akan dicapai atau dicita-citakan? Karena sekarang ini udah jadi Warek 2, bentar lagi udah mau S3-nya lulus, ibu rumah tangga juga, wanita karir, punya bisnis juga bahkan. Nah, apa sih sebetulnya cita-cita Bu Uli? Ya, cita-cita saya nggak muluk-muluk ya. Ya, saya pengennya sukses dimanapun, saya apapun yang saya lakukan. Oh gitu. Dan sebenarnya kunci sukses itu ya harus didukung sama orang-orang di sekeliling. Gitu. Iya, betul. Terutama di pasangan ya. Iya. Nah, gitu. Makanya buat teman-teman cari pasangan yang bisa support istrinya. Kalau misalkan nggak support, gimana dong? Susah ya, Bu ya. Iya, benar. Saya juga doain ya, Bu ya. Semoga dapat pasangan yang sama-sama mau berkarir di bidang pendidikan, bisnis dan semuanya gitu ya. Nah, alhamdulillah semoga cita-cita Bu Uli yang tentunya ingin bermanfaat buat khalayak ramai bisa Allah mudahkan segala sesuatu, langkah-langkah semuanya ya. Amin ya Allah. Nah, Sobat Uwis juga ingin dong dapat saran mungkin dari Bu Uli yang saat ini sedang menempuh pendidikan nih di Universitas Ibnu Sina. Apa sih yang harus mereka lakukan? Dan biasanya kan nih banyak nih liku-liku dari skripsi, uang kuliah yang memang misalkan lagi nggak ada atau gimana. Apa yang harus sebenarnya mereka lakukan untuk bisa menempuh pendidikan secara maksimal?
Sebenarnya sih itu tergantung niatnya ya. Ya, Kan niat. harus ada niat. Betul. Ya. Yang kedua harus punya planning yang jelas. Planning yang Yang jelas. ketiga itu adalah menghindari faktor-faktor yang akan menghambat. Menghambat. Nah, Nah. menghambat apapun tujuan kita. Yang keempat, nah harus punya manajemen keuangan yang baik. Nah, manajemen keuangan yang baik. Memang ya berarti diawali dengan niat ya Bu ya, dengan perencanaan-perencanaan yang secara maksimal nanti bisa memberikan kemudahan untuk kita dapat menyelesaikan pendidikan kita, terutama dengan manajemen keuangan. Gitu. Manajemen keuangan mungkin nanti kita bisa next episode ya Bu ya, belajar gimana cara ngatur keuangan. Gaji 3 juta tuh bisa sebenarnya buat kuliah di UIS karena biayanya sangat terjangkau. Betul ya Bu ya? Luar biasa sekali memang. Sebetulnya nanti kita harus ada next episode nih bahas manajemen keuangan yang pasti buat teman-teman SMA sekarang nih yang di kelas 3 harusnya mereka udah bisa ngatur. Aduh, kalau kerja 2 juta pun masih bisa buat kuliah di UIS. Nanti kita harus buat next episode sepertinya. Oke, baik Sobat UIS, sepertinya sudah cukup ya kita tentang profil dari Bu Uli yang sudah memotivasi kita. Mungkin saya terpesona nih Bu dengan konsep rumah, karena kebetulan biasanya kita podcast di studio butek kan, ini ada hijau-hijau daunnya, seger sekali sih, terutama ada spot-spot rumah yang memang kayaknya estetik banget, instagramable banget. Saya ketika datang langsung masuk ke rumah, Bu saya mau foto-foto buat posting di Instagram gitu, boleh lah ya? Boleh. Nah kira-kira siapa sih Bu sebetulnya yang ngedesain rumah ini? Untuk ngedesain itu saya sendiri. Desainer juga? Aduh Mak Jang, gimana ini? Aduh, memang gimana ceritanya bisa ngedesain rumah ini? Saya tuh sebenarnya cita-citanya itu pengen ke desain interior gitu. Sebelum S1 akuntansi? Iya, benar. Wow, menarik. Karena tidak terwadahkan ya. Terwadahkan. Jadi saya otodidak saja. Gitu. Otodidak, dan memang itu biasanya memang menjadi melekat pada diri sendiri ya. Mungkin Sobat UIS yang ada di rumah penasaran bagaimana sih dalamnya interior rumah Wakil Rektor 2 Universitas Ibnu Sina. Nah, ini dia, kita spill dikit sedikit. Nah, di sini kita ada dapur. Dapurnya itu merupakan, kalau menurut saya estetik sekali ya Bu ya, karena ada cerobong asap ke atas itu ala-ala zaman Belanda atau gimana tuh ceritanya? Ceritanya kenapa ini ada cerobong asap? Ini kan rumahnya ruangan terbuka ya, Iya. ya. Jadi harus ada cerobong asapnya biar asapnya nggak kemana-mana. Iya, betul juga sih. Kemudian mejanya itu, saya paling suka di sini mejanya. Kita kayak ada bisa buat bar sendiri nggak sih kalau mau nyantai, ngeteh, mau ngerjain skripsi, atau misalkan kita mau buat penelitian jurnal, kita bisa di situ. Nggak perlu jauh-jauh ke kafe, tinggal buat seduh es teh atau kopi bisa langsung jadi di situ. Sebenarnya memang saya konsepkan seperti Biar itu. Saya ini kan juga suka nongkrong ya. Iya, betul. Kita suka nongkrong memang. Karena suka nongkrong, jadi saya apa namanya? Jadi termotivasi itu buat mendesain. Mendesain seperti itu. Oh wow, memang instagramable banget sih, kita foto di situ aja udah kayak di kafe-kafe ya kan, gitu. Lari lagi kita ke tempat podcast kita ini memang dikonsepkan untuk taman bermain anak-anak ya. Iya, sebenarnya. Nah, di samping kanan taman itu ada kamar utama ya. Kamar utama dan sebelah kirinya itu adalah dapur. Dapurnya. Jadi ketika saya masak, saya bisa mengontrol anak-anak. Memang ya kalau udah jadi wanita karir dan ibu berpendidikan, itulah pentingnya pendidikan. Tahu bagaimana memposisikan diri. Kalau memasak sebagai kewajiban ibu rumah tangga dan juga mengontrol anak itu biasa penting juga ya Bu ya, gitu. Makanya dikonsepkanlah ilmunya itu diterapkan dalam ilmu desain sehingga jadilah seperti ini. Luar biasa sekali. Di sini juga saya lihat ada ruang keluarga yang santai ya, karena kita bisa lesehan di sana, nonton TV, kita bisa lihat CCTV lingkungan yang ada di rumah, kemudian ada meja makan, itu sangat estetik banget sih. Itu nyaman banget. Termasuk juga yang paling menarik itu ada ruang tamu di depan. Itu ternyata kalau dari ruang tamu itu ruangan belakang nggak terlalu kelihatan, tapi kalau dari sini terlihat karena ada kayu-kayu estetik. Itu gimana ceritanya bisa ada di situ? Ya, sebenarnya untuk kayu-kayu ini bukan dari kayu sih Mas. Oh, bukan kayu? Ya, itu panel. Oh, panel besi, aluminium. Ya, benar. Oh. Motif kayu. Jadi iya. kenapa saya pakai panel?
Yang pertama ya, harganya lebih murah. Harga lebih murah. Yang kedua, dia tahan air tentunya. Tahan air. Jadi ketika amit-amit ya kalau misalnya banjir atau apa, jadi nggak ngerusak. Gitu. Iya, sama nggak ada rayap juga lah ya. Ya benar. Nah, itulah. Daerah Batam ini kan iklimnya nggak jelas ya, jadi rawan rayap. Rawan rayap, betul juga sih memang. Itulah anak-anak akuntansi biasanya orangnya mendetail ya, Bu ya. Tahu dengan hal-hal sejenis itu saja bisa diterapkan ilmunya di berbagai aplikasi, betul ya, karena kebiasaan kita untuk ngejurnal yang harus teliti memang gitu. Nah, itu dia mungkin sekilas informasi tentang rumah yang memang ibu dua anak, betul ya Bu ya, ibu dua anak, wakil rektor 2 dan juga saat ini yang sedang menempuh pendidikan S3 dan juga bisa mendesain rumah. Mungkin nanti kedepannya boleh lah ya Agus konsultasi, Bu, Agus mau buat rumah nih, kira-kira desain kayak gini bagus atau enggaknya, bisa lah ya Bu ya, karena memang Instagramable kekinian. Kan Universitas Ibnu Sina itu kampusnya profesional muda ya, seperti beliau ini, wakil rektor 2, wanita karir, masih muda, juga menginspirasi, punya banyak ide. Kita sudah mengulik motivasi dari beliau untuk Sobat UI semua. Kurang apa lagi coba? Makanya buat teman-teman semua, ayo bergabung di Universitas Ibnu Sina, karena nanti akan dididik menjadi orang-orang yang milenial yang bisa beradaptasi dengan teknologi. Betul ya Bu ya? Benar sekali. Oke, mungkin closing statement dari Bu Uli nih buat teman-teman Sobat UIS yang ada di rumah, apa nih saran yang bisa diberikan supaya mereka tetap semangat berkuliah ataupun menempuh karir seperti step by stepnya Bu Uli? Ya tetap teguh ya, komitmen sama niatnya dari awal, terus hindarilah terlalu banyak bermain ya, dan pilih-pilihlah berteman ya. Kalau bisa sefrekuensi, ya betul. Lancar apapun tujuan kamu ya, semua dilancarkan. Iya betul. Frekuensinya dalam hal kebaikan ya. Kalau jangan sefrekuensi, Bu pengen maling mangga di depan, ya udah maling jambu juga tambah katanya. Jadi kenyang nanti saya. Saya punya mantan frekuensi seperti itu. Maling mangga yuk, ya udah tambah jambu katanya, nah kan. Jadi kita bisa metis deh. Nah, oke, nanti mungkin kita di next episode bisa metis bareng, sama nanti kita bisa bincang-bincang tentang cara memanage keuangan dengan baik. Cuman karena waktu kita yang sangat terbatas, mungkin kita harus akhiri podcast kita pada sore hari ini yang tentunya sangat bermanfaat sekali, dan terima kasih Bu Uli sudah mengundang kita semua untuk hadir di rumah dan juga memotivasi Sobat UIS. Tentunya nanti semoga kita bisa bertemu lagi di episode berikutnya. Ibu tahu kan tagline-nya UIS? Oh, tahu dong. Tahu dong. Ya udah kalau gitu kita bacakan buat Sobat UIS semua di rumah. Universitas Ibnu Sina, kampusnya profesional muda. See you next time.